Ya, jumpa kembali dengan saya Tri, Riding for Grace, dalam pembahasan tentang pastoral counseling. Saat ini saya ada di sebuah warung kopi. Setiap manusia membutuhkan yang namanya ketenangan. Tidak ada satu tempat pun yang bisa membuat seseorang untuk tetap bertahan dalam sebuah kenyamanan. Dan hari ini saya sengaja ada di sebuah warung kopi. Saya ingin melihat bagaimana seseorang mencari ketenangan. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa pungkiri dalam menjalani hidup secara umum manusia menghadapi berbagai macam tekanan, beban. Tekanan atau beban ini dapat kita kelompokkan berdasarkan beberapa aspek fisik, emosional, sosial, finansial, maupun spiritual. Hal inilah yang sering membuat seseorang mengalami tekanan yang akhirnya akan menjurus kepada depresi atau stres. Sebagai seorang yang mengerti, sebagai seorang yang sudah menerima anugerah dalam Kristus Yesus, kita memiliki satu tanggung jawab untuk bisa menyatakan anugerah Tuhan bagi mereka. Namun sebelumnya kembali kita akan belajar ada 9 yang menjadi beban masalah dalam setiap kehidupan manusia. Pertama, beban emosional. Hal ini berkaitan dengan tekanan psikologis yang dialami seseorang. Sehubungan dengan rasa cemas atau ketakutan, di mana seseorang bisa mengalami ketakutan akan masa depannya, di mana seseorang bisa mengalami ketakutan ketika mengerjakan sesuatu, dia takut akan gagal. Atau mungkin ketakutan yang mungkin terjadi ketika seseorang tidak mampu menghadapi sebuah kenyataan. Beban emosional juga dipengaruhi oleh kesedihan dan rasa kehilangan. Ketika seseorang kehilangan orang yang dia kasihi, ini akan membuat dia memiliki beban emosional yang tidak mampu diselesaikan dan bisa menjurus kepada sebuah depresi. Kesedihan atau kehilangan ini bisa juga terjadi karena seseorang itu kehilangan pekerjaan, atau mungkin ketika seseorang itu berpisah dengan seseorang yang dia kasihi. Yang ketiga, rasa bersalah atau penyesalan. Setiap manusia diperhadapkan kepada sebuah keputusan. Dan dalam mengambil sebuah keputusan, terkadang kita diperhadapkan kepada sebuah dampak di mana kita melakukan atau mengambil keputusan yang salah, sehingga akan menimbulkan sebuah penyesalan. Yang keempat, rasa malu dan harga diri atau rendah diri. Perasaan tidak cukup, kurang dihargai oleh orang lain, oleh lingkungan, akan membuat seseorang malu, akan membuat seseorang merasa harga dirinya terinjak-injak. Ini pun akan membuat seseorang mengalami beban emosional. Dan yang terakhir dalam pengelompokan beban emosional adalah kemarahan atau dendam. Akumulasi dari rasa sakit ataupun perlakuan buruk yang diterima seseorang akan menimbulkan sebuah amarah atau dendam. Nah, beban emosional ini kalau tidak cepat ditangani, beban emosional ini kalau tidak mendapat pertolongan, akan membuat seseorang sampai kepada yang namanya neurosis, akan membuat seseorang sampai kepada yang namanya depresi atau bisa kepada stres. Saudara, sebagai seorang Kristen, sebagai seseorang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara punya tanggung jawab untuk setiap beban pergumulan yang dihadapi oleh orang lain. Belas kasih atau compassion sangat penting kita miliki. Pendekatan dengan mengenal dan menyampaikan firman Tuhan
adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Empati harus kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan ini. Ketika berbicara tentang emosional, maka seseorang akan memiliki ketidakmampuan mengendalikan diri, ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi sebuah tekanan. Akhirnya dia akan menghadapi berbagai macam masalah. Disinilah dipentingkan peran seorang konseling atau seorang gembala.